Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jocelyn Tiovani dengan NIM 705220141, mahasiswi psikologi yang sedang mengambil mata kuliah hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sebuah kasus pembunuhan, yaitu pembunuhan Ahmaud Arbery. Pertama-tama mari kita bahas singkat mengenai profil korban. Korban ini bernama Ahmaud Marquez Arbery yang lahir pada tanggal 8 Mei 1994 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 2020. Ia itu tinggal di Brunswick, Georgia dan juga meninggal di Brunswick, Georgia. Mari kita mulai membahas dari kronologi kejadian pembunuhannya. Pembunuhannya itu terjadi pada tanggal 23 Februari 2020. Sebelum itu, mari kita bahas kronologi sebelum tanggal tersebut. Saat itu, Arbery itu terlihat beberapa kali di CCTV sedang berada di rumah yang sedang dikonstruksi di lingkungan Satila Shores. Ia itu tidak pernah mengambil ataupun merusak apapun. Namun, kehadirannya itu menimbulkan kecurigaan di kalangan tetangga. Salah satunya adalah Gregory McMichael, seorang mantan petugas penegak hukum dan juga investigator di kantor kejaksaan. Gregory itu memiliki kecurigaan terhadap Arbery. Ia mengaitkannya dengan dugaan pencurian di lingkungan tersebut. Lalu pada hari H kejadian yaitu 23 Februari 2020, tepatnya pukul jam 1 siang, Arbery itu terlihat sedang memasuki rumah yang sedang dikonstruksi tersebut. Ia berjalan-jalan di dalam selama beberapa menit, lalu keluar dan melanjutkan joggingnya. Pada pukul 1:08, Gregory McMichael itu melihat Arbery berlari di jalan. Ia lalu memanggil Travis, yaitu putranya, dan mengambil revolver Magnum 357 dan juga senapan Remington. Mereka lalu mengejar Avery dengan truk pick-up. Pada pukul 1:10, William Roddy Bryan Jr., tetangga dari McMichaels, itu melihat pengejaran tersebut. Ia lalu ikut bergabung dengan mobilnya dan merekam seluruh kejadian dengan HP-nya. Pada pukul 1:14, truk McMichaels itu menghalang Arbery di jalan. Travis keluar dari truk dengan senapan. Arbery itu lalu mencoba untuk berlari ke arah lain, tetapi dihadang oleh truk. Pada pukul 1:15, terjadi pergumulan nih antara Arbery dan Travis. Travis lalu menembak Arbery sebanyak 3 kali dan Arbery terjatuh di jalan. Ia lalu meninggal di tempat. Pada pukul 1:16, polisi itu tiba di tempat kejadian. Gregory itu memberitahu polisi kalau mereka itu telah menangkap Arbery karena dicurigai melakukan pencurian dan bahwa Arbery itu telah menyerang Travis. Lalu kita masuk ke bagian investigasi setelah penembakan. Pada bulan Februari hingga April 2020, dilakukan penyelidikan awal yang lemah. Polisi itu tiba di tempat kejadian, menginterogasi Gregory, dan menerima klaim Gregory terkait citizen's arrest dan pembelaan diri tanpa melakukan investigasi yang mendalam. Sehingga tidak ada nih penangkapan yang dilakukan pada saat itu. Pada bulan tersebut juga terjadi pergantian jaksa untuk kasus ini. Jaksa pertama, Jackie Johnson, itu mundur dari kasus karena konflik kepentingan, yaitu Gregory itu pernah bekerja di kantornya. Jaksa kedua, yaitu George Burnhill, itu juga mundur setelah keluarganya itu mendesaknya karena kedekatan mereka dengan Gregory. Ada juga nih dugaan bahwa Gregory itu berusaha untuk menutupi dengan mempengaruhi penyelidikan dengan menghubungi mantan rekan-rekannya di kepolisian. Nah, pada bulan Mei 2020, video yang direkam oleh Bryan Jr. itu tersebar secara luas di media sosial, dan hal ini tentunya memicu kemarahan publik. Pada video tersebut terlihat secara jelas bahwa Arbery itu tidak bersenjata dan juga berusaha menghindari konfrontasi.
Hal ini tentunya bertentangan dengan klaim awal McMichaels. Lalu muncullah protes dan juga demonstrasi yang menuntut keadilan bagi Arbery. Gubernur Georgia lalu meminta Biro Investigasi Georgia atau GBI untuk mengambil alih kasus tersebut. GBI itu lalu melakukan penyelidikan secara mendalam. Dan dalam waktu 48 jam saja setelah GBI itu mengambil alih kasus, Travis dan Gregory itu ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan dan juga kejahatan lainnya. Ryan Junior lalu ditangkap beberapa minggu kemudian. Nah, jadi tersangkanya ada 3 nih. Travis McMichael yang menembak Arbery, Gregory McMichael ayahnya Travis, dan juga William Roddy Bryan Jr. yang merekam kejadiannya. Oke, kita lanjutkan di bagian investigasi ya. Pada bulan Juni 2020 hingga November 2021 ada beberapa kejadian nih. Yang pertama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu mengajukan dakwaan kejahatan kebencian federal terhadap ketiga pelaku. Dikatakan bahwa mereka itu menargetkan Arbery karena ras yang dimiliki oleh Arbery. Lalu proses pra-persidangan itu mengalami beberapa penundaan karena berbagai faktor nih, termasuk pandemi COVID-19 dan juga ada perdebatan hukum tentang bukti dan juri. Persidangan lalu dimulai pada bulan November 2021 di Glynn County, Georgia. Jaksa itu menghadirkan bukti yang kuat, termasuk video, kesaksian saksi mata, dan juga analisis forensik. Juri itu lalu memutuskan ketiga terdakwa bersalah atas semua dakwaan di tingkat negara bagian. McMichaels itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Bryan Junior itu dijatuhi hukuman penjara 35 tahun. Ketiganya juga dinyatakan bersalah atas dakwaan kejahatan kebencian federal. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu mengenai dakwaan untuk ketiga pelaku. Pada tingkat negara bagian, Travis itu didakwa dengan pembunuhan berencana atau malice murder, di mana Travis itu menunjukkan niat untuk membunuh Arbery tanpa provokasi yang cukup. Pembunuhan yang dilakukan selama kejahatan atau felony murder, di mana Travis melakukan pembunuhan selama melakukan kejahatan lain, yaitu penyerangan berat. Penyerangan berat di mana Travis itu menyerang Arbery dengan senapan, dan penahanan ilegal di mana Travis menahan Arbery dengan truk pick-up tanpa alasan yang sah. Gregory McMichael dan juga Bryan Jr. itu juga didakwa dengan felony murder karena berpartisipasi dalam kejahatan yang menyebabkan kematian Arbery. Mereka juga didakwa dengan penyerangan berat dan penahanan ilegal karena membantu dalam penyerangan dan penahanan ilegal terhadap Arbery. Selain itu, Bryan Jr. itu juga didakwa dengan melanggar privasi karena merekam video Arbery tanpa izin. Oke, pada tingkat federal terdapat 3 dakwaan nih untuk ketiga pelaku, yaitu kejahatan kebencian di mana mereka itu melanggar hak sipil Arbery dengan menyerangnya dan merampas haknya untuk hidup bebas dan dari kekerasan berdasarkan ras. Yang kedua ada penculikan karena mereka itu menculik dan menahan Arbery. Yang ketiga ada penggunaan senjata api selama kejahatan kekerasan, karena mereka itu menggunakan dan membawa senjata api selama melakukan penculikan. Dari ketiga dakwaan tersebut, mereka itu dinyatakan bersalah pada dakwaan kejahatan kebencian. Para terdakwa itu sempat melakukan pembelaan nih dan mengklaim bahwa mereka itu bertindak berdasarkan hukum citizen's arrest di Georgia. Citizen's arrest itu berbunyi bahwa a private person may arrest an offender if the offense is committed in his presence or within his immediate knowledge. If the offense is a felony and the offender is escaping or attempting to escape, a private person may arrest him upon reasonable and probable grounds of suspicion. Intinya sebenarnya warga sipil itu boleh menangkap seorang pelanggar
jika pelanggaran tersebut dilakukan di hadapannya atau dalam pengetahuannya. Jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku itu melarikan diri atau berusaha melarikan diri, warga sipil itu dapat menangkapnya dengan alasan kecurigaan yang masuk akal dan mungkin. Nah, para terdakwa itu berpendapat bahwa mereka mencurigai Arbery terlibat dalam serangkaian pembobolan di lingkungan tersebut, dan bahwa Arbery itu menyerang Travis McMichael ketika dihadapkan. Namun, pembelaan tersebut itu ditolak, dan setelah kasus ini, hukum citizen arrest di Georgia itu juga dicabut. Oke, terdapat beberapa undang-undang Georgia yang dilanggar oleh para terdakwa, yakni yang pertama ada pembunuhan berencana atau malice murder, di mana jaksa itu berargumen bahwa para pelaku itu menunjukkan niat jahat atau malice dengan mempersenjatai diri dan mengejar Arbery tanpa bukti kuat bahwa ia telah melakukan kejahatan. Yang kedua ada pembunuhan yang dilakukan selama kejahatan atau felony murder. Dakwaan ini itu didasarkan pada argumen bahwa penembakan itu terjadi selama para pelaku melakukan kejahatan lain, yakni penyerangan berat dan juga penahanan ilegal. Yang ketiga ada penyerangan berat, di mana para pelaku itu menggunakan senjata yang mematikan dalam konfrontasi dengan Arbery. Dan yang keempat ada penahanan ilegal. Mereka itu menahan Arbery tanpa alasan yang sah dan menggunakan kekerasan. Yang terakhir ada kejahatan kebencian federal. Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu juga mendakwa ketiga pria tersebut dengan kejahatan kebencian federal, dengan alasan bahwa mereka itu menargetkan Arbery karena rasnya. Oke, mari kita bandingkan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasar pada KUHP lama, saya telah menemukan 4 pasal yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama, pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hal ini itu mencakup unsur kesengajaan dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain, sepadan dengan Undang-Undang Georgia terkait malice murder. Oke, yang ketiga ada pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Hal ini mencakup unsur kekerasan yang mengakibatkan kematian, sepadan dengan Undang-Undang Georgia terkait felony murder dan juga penyerangan berat. Lalu yang ketiga ada pasal 333 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Hal ini itu berkaitan dengan penahanan seseorang secara ilegal, seperti Undang-Undang Georgia terkait penahanan ilegal. Yang keempat adalah pasal 156 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp300. Pasal ini itu sebenarnya tidak secara spesifik mengatur kejahatan kebencian, tetapi pasal ini itu bisa digunakan untuk tindakan yang memprovokasi kebencian berdasarkan SARA. Oke, saya menemukan 2 perbedaan utama antara hukum di Georgia dan dengan di Indonesia. Yang pertama ada citizen arrest yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini digunakan sebagai pembelaan awal oleh para pelaku. Hukum ini tidak memiliki padanan yang sama di Indonesia. Indonesia itu tidak memiliki undang-undang khusus mengenai citizen arrest. Tindakan menangkap seseorang secara ilegal oleh warga sipil itu bisa dikenai pidana.
kecuali jika dalam keadaan sangat terbatas seperti pertahanan diri atau melindungi orang lain dari bahaya langsung. Yang kedua adalah penggunaan senjata api. Senjata api itu cukup umum digunakan di Amerika Serikat, termasuk di Georgia, yang memiliki undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih longgar dibandingkan dengan negara lain. Para pelaku dalam kasus Arbery ini menggunakan senjata api dalam pengejaran. Di Indonesia, kepemilikan dan penggunaan senjata api itu diatur secara ketat oleh hukum. Hanya aparat keamanan dan pihak-pihak tertentu yang diberikan izin untuk membawa senjata api. Dengan pelanggaran dikenai hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oke, kita masuk pada bagian peran psikolog forensik. Dalam kasus pembunuhan Ahmaud Arbery, sebenarnya tidak ada laporan spesifik yang menyebutkan keterlibatan psikolog forensik secara langsung. Namun, peran psikolog forensik dalam konteks ini itu bisa berkaitan dengan beberapa aspek, seperti evaluasi kondisi mental terdakwa. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah terdakwa itu dalam kondisi yang baik untuk melakukan persidangan, serta analisis motif di balik tindak kekerasan tersebut, terutama dalam konteks kejahatan rasial. Dalam persidangan tidak disebutkan penggunaan ahli psikolog forensik, namun aspek psikologis itu dapat dilihat dalam bukti seperti pesan-pesan teks dan pernyataan terdakwa yang mencerminkan pandangan rasis mereka, serta keputusan mereka untuk mengejar dan menembak Arbery. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kasus pembunuhan Ahmaud Arbery. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.